Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fikri dari kelas 460304 dengan NIM 670122092. Saya ingin menjelaskan tentang Assessment 1 Forecasting Hotel Cancellation. Lalu di bagian pertama ini kita melakukan install library Sky Feature. Setelah itu kita melakukan load library. Setelah melakukan itu, kita melakukan pengkonekan terhadap Google Drive. Lalu kita melakukan load datasetnya. Dan di sini saya menggunakan df clean sampai dengan dropna untuk membuang data-data yang nol. Dan di tabel yang ini, saya belum memisahkan antara fitur dan label. Lalu saya menggunakan dropna karena menurut saya banyak data yang nol. Sekitar tadi ada 10 baris kalau nggak salah. 10 baris. Jadi saya lebih memilih dropna karena dibanding filna itu cuma mengganti data yang kosongnya itu cuma diganti aja isinya, daripada tetap diganti isinya cuma jadi yang ada angka. Lebih baik menurut saya itu di drop aja, jadi dihilangin aja datanya yang none. Lalu untuk nomor 1, lakukan proses seleksi fitur menggunakan FSA. Metode yang digunakan bebas, namun Anda wajib menjelaskan alasan menggunakan metode tersebut. Saya di sini memisahkan antara fitur dan label. Lalu pada label di sini df clean, label discrete df clean, labelnya ditaruh di is cancel. Lalu fitur df clean ini untuk ngeprint fiturnya dari lead time sampai reservation status date. Di sini ada arrival date year, arrival date month, arrival date week number, arrival date day of month, stays in weekend night, stay in weeknight, adults, children, babies, deposit types, agent company, days in waiting list, dan lain-lain. Lalu di bagian bawah sini saya menjalankan seleksi fitur menggunakan statistikal dan memakai Gini index. Karena menurut saya statistikal itu lebih mementingkan fitur yang paling tinggi dan paling baik. Dan kenapa saya menggunakan Gini index? Karena di sini lebih dominan data yang numerik dan ada data kategorikal, karena lebih cocok menggunakan Gini index. Lalu di sini saya menggunakan encoder, pre-processing label encoder untuk menyamakan semua tipe data. Lalu numerical features ini untuk memilih fitur yang numerik, lalu dari yang kategorikal dirubah menjadi numerik. Lalu melakukan fitur scaling menggunakan min-max scalar. Lalu di bagian sini ranked index Gini index menggunakan FSA Gini index. Lalu di bagian result ini untuk menampilkan fitur yang sudah diurutkan berdasarkan seleksi fitur. Metode yang saya gunakan itu tadi itu statistikal lalu memakai Gini index. Saya menggunakan statistikal karena mengabaikan redundansi fitur agar lebih efektif, dan menggunakan Gini index karena cocok untuk data yang numerik dan kategorikal. Lalu untuk nomor 2, lakukan proses HPO dan temukan kombinasi jumlah fitur terbaik. Lalu di sini pada tahapan pertama saya melakukan proses HPO untuk menentukan fitur terbaiknya. Lalu saya mencoba optimasi hypermeter untuk setiap kombinasi atau jumlah fitur. Lalu saya melakukan Xtrain, Xtest, Ytrain, dan lain-lain untuk split data training dan data testing. Lalu saya melakukan fitur scaling, menggunakan scalar, standard scalar. Lalu saya melakukan proses klasifikasi menggunakan SVG atau SVM. Parameter yang saya gunakan adalah C, 110, 100, 1000, menggunakan kernel RBF linear poly. Lalu pada di sini itu metrik max score itu untuk menentukan prioritas scoring menggunakan apa, akurasi, precision, recall, dan lain-lain. Lalu di sini menentukan model terbaik berdasarkan skor terbaik menggunakan kombinasi jumlah fitur dan optimasi hypermeter. Lalu pada di print scores-nya ini saya ngeprint untuk jumlah fitur terbaik adalah base feature number, lalu print score terbaik, lalu melakukan parameter terbaik, lalu melakukan fitur yang dipilih. Lalu print classification report
from a scalar matrix, lalu plot confusion matrix itu untuk menampilkan tabel. Tabelnya itu ada di bawah. Saya itu mendapatkan jumlah fitur terbaiknya itu adalah 6, dengan skor terbaiknya itu 0,89, menggunakan parameter C, 1000, kernel RBF, lalu fitur yang dipilih itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ini tampilan tabelnya. Untuk pertanyaan yang pertama itu berapa jumlah fitur yang digunakan? Yang digunakan itu ada 6 dan fitur terbaiknya juga ada 6. Lalu untuk pertanyaan yang B, apa saja nama fitur yang digunakan itu? Ada lead time, ada arrival date year, ada arrival date month, ada arrival date week number, ada arrival date day of month, ada stay in week and night. Berapa akurasi recall dan precisionnya? Saya menggunakan SVM, lalu skor precisionnya itu di angka 0-nya itu sama dengan 0,89, dan di angka 1-nya itu di 1.00. Lalu untuk recall-nya itu yang 0-nya itu 100 dan di angka 1-nya itu 0,12. Lalu untuk skor terbaiknya itu 0,89. Lalu apakah semua kelas dapat diidentifikasi dengan baik? Ya, dapat diidentifikasi dengan baik menggunakan SVM karena hasil precision recall-nya dan akurasinya baik dan tinggi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.